Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iva Nurmasari SSIMM selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Modal dan Portofolio Universitas Pamulang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan judul instrumen pasar modal yang beranggotakan dengan saya sendiri Yaya Fauziah dengan NIM 181010502495 dan ada teman saya Hoirunisa NIM 181010502491. Saya Fadila Isnin Rizka Gustari, NIM 181010502387. Untuk pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga atau sekuritis yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham, obligasi, dan derivatif yang umumnya diperjualbelikan melalui pasar modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pasar modal, efek atau surat berharga adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, saham, sekuritas kredit, tanda bukti utang, dan waran. Untuk jenis-jenis instrumen pasar modal sendiri ada 5 jenis. Yang pertama ada saham, ada obligasi, reksadana, exchange trade fund, dan derivatif. Saya di sini akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. 2. Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A. Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap. Yang B. Hak klaim lebih dahulu dibanding saham biasa jika perusahaan dilikuidasi. Yang C. Dapat dikonversikan sebagai saham biasa. Obligasi didefinisikan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak emiten penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa kupon atau bunga pada periode tertentu. Dan emiten tersebut akan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, sebuah obligasi bisa diterbitkan oleh perusahaan maupun pemerintah negara. Manfaat obligasi. Manfaat obligasi ini yaitu ada 3. Yang pertama, bunga. Bunga dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Yang kedua, capital gain. Capital gain sebelum jatuh tempo biasanya obligasi diperdagangkan di pasar sekunder sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Nah, capital gain ini juga dapat diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon, yaitu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominalnya. Kemudian, pada saat jatuh tempo, ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominalnya. Yang ketiga, hak klaim pertama. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur sebagai hak klaim pertama atas aktiva perusahaan. Untuk risiko investasi pada obligasi, ada yang pertama gagal bayar atau default, kegagalan dari emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan emiten untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi. Yang kedua ada capital loss, obligasi yang dijual sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih rendah dari harga belinya. Yang ketiga ada callability atau sebelum jatuh tempo. Emiten mempunyai hak untuk membeli kembali obligasi yang telah diterbitkan. Obligasi demikian biasanya akan ditarik kembali pada saat suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Reksadana. Reksadana merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya telah menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana untuk dikelola oleh seorang manajer investasi profesional sebagai modal berinvestasi di pasar modal maupun di pasar uang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Exchange Trade Fund. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit. Pernyataannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek.
ETF merupakan gabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. ETF dilakukan oleh 3 pihak, yakni OJK, Bea Cukai, dan KSEI. Jenis-jenis derivatif. Nah, jenis-jenis derivatif ini yaitu ada 2. Yang pertama, waran. Nah, waran biasanya melekat sebagai daya tarik atau sweetener pada penawaran umum saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah daripada harga pasar saham. Ciri-ciri waran yaitu yang pertama, penukaran dari waran menjadi saham dilakukan setelah 6 bulan diterbitkan. Yang kedua, masa berlakunya waran adalah antara 3 tahun sampai 10 tahun atau lebih. Yang ketiga, exercise price jauh lebih tinggi daripada harga pasar saham saat diterbitkan. Yang kedua ada bukti raik. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, bukti raik didefinisikan sebagai hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Nah, bukti raik ini diterbitkan pada penawaran umum terbatas right issue di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Nah, bukti raik ini juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder selama periode tertentu. Nah, manfaat bukti raik ini yaitu dapat diperdagangkan pada pasar sekunder sehingga investor dapat menikmati capital gain ketika harga jual dari bukti raik tersebut lebih besar dari harga belinya. Kesimpulannya, yang pertama, instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga sekuritis yang diperdagangkan di bursa. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat jangka panjang. Nah, instrumen yang ada pada pasar modal ini terdiri oleh saham, obligasi, waran, dan lainnya, sertifikat lainnya. Jenis-jenis instrumen pasar modal yaitu ada 5. Yang pertama, saham, obligasi, reksadana, exchange, trade fund, dan derivatif. Sekian dari kami, kelompok 5, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.